Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Venci akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai siang hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan beribadah meskipun secara live streaming, tapi kami percaya bahwa itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah sama-sama dengan Kak Venci katakan amin. Oke, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Venci mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi.
firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, kita mengucap syukur ya, kita ketemu lagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami melalui Kak Lia. Biarlah kami boleh mengenal betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itulah yang menjadi pengorbanan terbesar yang membawa kemenangan buat kehidupan kami umat manusia, sehingga kami boleh masuk ke dalam surga yang mulia. Tuhan Yesus tutup bungkus, lindungi kami semua. Jika ada iblis mau mengganggu, kami mau usir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 24. Ya, Lukas 24 ayat 1. Kalian akan bacakan sampai ayat 6a ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 6a. Tetapi pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Wah, sekian pembacaan firman Tuhannya ya tuh adik-adik. Nah, hari ini kita belajar apa? Adik-adik ingat, kita baru saja menyelesaikan perayaan Paskah. Paskah itu adalah Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saat Tuhan Yesus bangkit hari ketiga ini, ternyata murid-murid banyak yang tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan bangkit. Ya, sedangkan yang sudah kita pelajari, Yesus itu adalah Raja. Harapan murid-murid Tuhan Yesus apa kalau Yesus itu adalah Raja? Bahwa Yesus akan berkuasa. Sedangkan adik-adik, ternyata Yesus disalibkan dan mati. Karena itu murid-murid termasuk para perempuan yang datang ke dalam gua kubur Yesus itu berharap bertemu dengan mayat Yesus, mau memberikan rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi? Yesus sudah bangkit ya adik-adik. Yesus bangkit itu bukti dari apa? Bahwa Yesus melakukan pengorbanan. Yesus taat kepada Bapa di surga. Karena apa? Jika Yesus tidak berkorban, maka tidak ada jalan untuk manusia bertemu dengan Bapa di surga. Tidak akan ada pengampunan terhadap dosa. Karena itu Yesus sudah berkorban. Dia menjadi jembatan untuk pengampunan kita umat manusia sehingga boleh bertemu Bapa di surga. Karena itu siapa yang untung? Siapa yang menang karena Yesus sudah berkorban? Yes. Pertama, Yesus yang menang. Menang atas apa? Menang atas kematian, yaitu maut. Karena Yesus tidak bisa mati, Yesus tuh bangkit loh. Setelah dia mati hari ketiga, dia bangkit. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Lalu Yesus menang atas apa? Yesus menang atas iblis. Yesus sudah memenangkan jiwa-jiwa umat manusia. Manusia yang tadinya berjalan menuju neraka. Karena tidak mungkin manusia itu masuk surga, tidak ada jalan. Tapi kan Yesus sudah mati, darahnya sudah tercurah. Itulah yang menyucikan dosa-dosa manusia. Ya, sehingga Yesus menang. Yesus memenangkan banyak jiwa untuk bisa masuk ke surga. Ya, nah tidak hanya Yesus yang menang dengan kejadian Yesus bangkit, tetapi
kita manusia juga menang. Nah, kita belajar apa? Saat Tuhan Yesus mau mengalah, mau mengampuni, Yesus menang. Kita juga manusia, kita mau mengalah, kita mau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena kita juga mau menang seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mengalah, kita mengampuni, kita menang atas siapa? Kita menang atas diri sendiri. Karena kita bisa menguasai diri. Adik-adik ingat ya, salah satu buah dari roh itu adalah penguasaan diri. Jika adik-adik bisa melakukan itu, adik-adik menang melawan kemarahan di dalam diri sendiri. Itu yang pertama. Kedua, adik-adik menang terhadap apa? Adik-adik menang melawan orang lain. Walaupun kita tidak membalas orang yang berbuat salah kepada kita, kita tetap menang. Karena kita berkata, jika kita tetap berbuat baik kepada lawan kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Kita tidak perlu berbuat yang jahat, tetapi kita tetap, orang yang bersalah kepada kita akan melihat, loh, kenapa ya dia bisa tidak marah? Kita menang terhadap dia. Dia bisa memukul kita tetapi kita tidak membalas. Dia akan merasa tergerak hatinya, merasa penasaran. Kok anak Tuhan baik sekali ya? Nah, kita memenangkan dia adik-adik. Ya, juga yang ketiga, kita menang atas apa? Atas kuasa dosa. Kita menang atas iblis di saat kita mengalah, di saat kita tidak membalas orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena di saat kita mengalah, iblis sedih. Ya, dia berharap kita marah. Wah, tetapi kita nggak marah, kita tetap mengalah. Yang senang siapa? Tuhan Yesus senang. Dia semakin sayang kepada adik-adik. Nah, kalau adik-adik, Tuhan Yesus semakin sayang sama adik-adik, apa yang adik-adik beroleh? Ada sukacita di dalam hati adik-adik. Juga Tuhan Yesus semakin mengasihi adik-adik. Dan jangan lupa, sesama kita, orang-orang di sekitar kita juga makin mengasihi kita. Jadi ingat ya adik-adik, ada kemenangan. Banyak sekali kemenangan yang kita peroleh melalui peristiwa apa? Melalui peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya, dan juga pengampunan yang menjadi hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, itulah cerita hari ini. Nah, adik-adik, kalian mau ajak adik-adik menyusun nih kata-kata yang sudah kalian siapkan. Ini adalah rangkuman dari firman Tuhan kita hari ini. Kalian punya kata-kata yang adik-adik bisa lihat ya di sebelah sini. Nah, ini jalan ceritanya. Apa yang harus dilakukan dahulu sebelum ada kemenangan? Adik-adik coba susun ya. Gimana adik-adik? Sudah selesai menyusun kata-katanya? Untuk mendapat kemenangan, semua dimulai dengan apa? Kata apa? Ya? Yesus. Benar. Yesus berkorban. Lalu ada apa adik-adik? Ada apa? Pengampunan. Ya, lalu setelah ada pengampunan itu membawa apa adik-adik? Membawa kemenangan. Yeay, adik-adik luar biasa. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan Yesus tanamkan di dalam hati adik-adik kami PPAG Kisia bahwa keselamatan anugerah ini Tuhan adalah diawali oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dan di saat Tuhan Yesus bangkit Tuhan, tidak hanya Tuhan Yesus yang menang, tetapi kami manusia juga boleh menang. Karena kami punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap berjuang sampai akhir hidup kami setia ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada, dalam kesehatan, dalam sekolah,
dalam keluarganya, usaha dan pekerjaan papa mamanya, segala rencana-rencana yang ada di dalam keluarga. Tuhan yang menolong jika ada yang sakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Jika ada yang punya masalah lain, biarlah Tuhan buka jalan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan adik-adik PPA itu sungguh-sungguh ada di dalam tangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Halo adik-adik, salam jumpa kembali dengan Suster Ita Sehat. Sudah lama ya tidak berjumpa. Iya, Suster Ita Sehat beberapa bulan ini tidak dapat hadir bersama dengan adik-adik karena Suster Ita Sehat lagi ada keperluan. Maaf ya adik-adik, saat ini kita mau membuat satu peraga karena minggu ini bercerita tentang pengampunan Yesus. Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita mau membuat satu prakarya untuk dibuat di rumah supaya kita selalu ingat bahwa Yesus selalu mati di kayu salib, mau berkorban untuk kita. Dia mau mengampuni kita sehingga pengorbanannya membawa pengampunan dan menjadi kita menjadi menang. Oke adik-adik, saatnya sekarang Suster Ita Sehat akan mempersiapkan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah beberapa kertas warna karton. Boleh adik-adik 6 warna atau 3 warna, terserah adik-adik ya. Nah kemudian kartonnya diberikan ukurannya seperti ini, lalu digunting ya. Lalu kemudian kemudian gunting. Nah guntingnya didampingi sama mama papa ya untuk mengguntingnya. Terus kemudian boleh strapless dan juga spidol. Dan boleh juga pakai pembolong untuk kertas atau pita, boleh sama aja ya. Nah kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat ukuran kertas. Nah, ukuran kertas contohnya seperti ini ya. Nah contohnya seperti ini kita sudah gunting ya. Ini kertas ini kita gunting ya, kita ukur dulu langsung aja ya, terus kemudian kita gunting ya. Akhirnya seperti ini. Kemudian kita tulis di sini ya, misalnya Yesus ya, dan seterusnya. Terus kemudian ini kita strapless, semuanya kita satukan ya. Semuanya kita satukan, lalu boleh di strapless atau kalian bikin talinya juga boleh ya. Akhirnya kita boleh bikin talian, kata-katanya seperti ini. Jadinya seperti ini. Bisa bikin buat pajangan di rumah ya. Nih. Bisa seperti ini jadinya nih. Sebentar ya.
Yesus berkorban, ada pengampunan membawa kemenangan ya. Ini bisa buat dipajangan di rumah, di kamar adik-adik sehingga bisa menjadi pajangan ya. Nih seperti ini. Tuh ya. Oke adik-adik ya. Nah demikian ya buat prakaryanya. Oke, sampai ketemu adik-adik. Tetap harus jaga kesehatan ya. Sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dadah adik-adik.